Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khaira Putri. Saya kelas 4 dari SDN Tambora 02 Petang. Saya akan menceritakan tentang Wali Songo dan memperjelaskan tentang cerita Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sepupu oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh5 atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh5 adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela, yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau mengisap candu atau ganja, 5. Madon atau berzina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Al-Fariji. Saya kelas 4 SD dari SDN Tambora 02 Petang. Saya akan menceritakan tentang kisah Wali Songo yang bernama Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak. Dia termasuk murid Sunan Ampel yang seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa untuk mendakwahkan Islam di wilayah Jawa sampai timur di Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun sempat berdakwah dalam kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak yang diciptakannya seperti Jamuran, Jethungan, dan Delikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Arya Nugroho. Saya kelas 4 SDN Tambora 02 Petang. Saya akan menceritakan tentang kisah Wali Songo 9, yaitu Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang juga putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya, Sunan Bonang suka berdakwah dan juga Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyatnya untuk menarik simpati dan juga suka alat musik, yaitu gamelan. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombok ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari SDN Tambora 02 Petang. Saya akan menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten.
sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 4 SD. Saya sekolah di SD Tambora Dulu Petang. Saya akan menceritakan kisah wali songo yang bernama Sunan Kudus. Saya mulai menceritakannya. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Gusman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang penasihat Sultan Demak dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jifar Panutan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu. Saya akan menceritakan wali songo yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika bin Mansur Sesbakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Jamni Amdallah. Saya sekolah di SD Tambora Negeri 02 Petang, Jakarta. Saya akan bercerita tentang sosok Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan nama Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanan beliau adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik juga pernah membantu rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Sekian sepenggal cerita tentang sesosok Sunan Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Nindya Faraumaira, kelas 4 SD, sekolah di SDN Tambora 02 Petang. Hari ini saya ingin menceritakan sejarah tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkiraan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya Raden Kosim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Duur di Desa Derajat, Peciran, Kabupaten Lamongan. Setelah menguasai pelajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Peciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Badu oleh Raden Patah.
pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Dalam sejarahnya Sunan Derajat, dia juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang menyopat, yakni pangkur sisa-sisa gamelan singo mangkoknya. Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Cara dakwahnya yang menekankan keteladanannya dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatkan kemakmuran masyarakat. Beliau wafat sekitar tahun 1522 dan dimakamkan di perbukitan Derajat Lamongan. Sekian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalma Hussein dari SDN Tambora 02 Padang. Kali ini saya akan menceritakan salah satu wali songo yang bernama Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Beliau itu putra dari Sunan Kalijaga, adik iparnya Sunan Kudus. Beliau bertempat tinggal di kota Kudus, yaitu daerah Jawa Tengah. Beliau juga sama seperti ayahnya, menyebarkan agama Islam dengan berdakwah seperti kesenian gamelan dan wayang. Selain itu, Sunan Muria juga menciptakan sinom dan kinanti. Sasaran dakwah beliau yaitu para pedagang, nelayan, laut, dan rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.